Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan saya Widya Aulia dari kelas 3B Pendidikan Bahasa Inggris. Dan di sini saya akan menjelaskan kepada kalian semua apa itu implementasi rencana pelaksanaan pembelajaran terhadap teori kognitivisme. Dan saya telah selesai mengerjakan ini untuk melengkapi jawaban UAS saya dari mata kuliah, kurikulum, dan pembelajaran. Baik, saya akan menjelaskannya, yaitu implementasi rencana pelaksanaan pembelajaran teori kognitivisme. Baik, rencana pelaksanaan pembelajaran ini atau kita sebut RPP dari teori kognitivisme, yang pertama kita wajib aktif berdiskusi, kita kreativitas, dan mendapatkan informasi baru. Dan untuk pendahuluan, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, before we start our study, let's we pray together. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, mari kita membaca doa menurut kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, jangan lupa untuk semuanya absen melalui Google Form, dan saya akan mengabsen kembali. Apakah hadir semuanya? Saya akan membacakan absen. Novita Wulan Permatasari. Present, ma'am. Miss, sorry. Oke, saya rasa sudah lengkap semuanya. Lalu isi bertanya materi yang lalu dan menjelaskan dan mendeskripsikan. Dan yang terakhir yaitu penutup mengizinkan siswa bertanya kembali dan mengakhiri Zoom, lalu salam. Baik, pendahuluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning to Miss. Oke, baik, kita sekarang akan masuk ke materi. What is demonstrative pronoun? Udah tahu nggak nih apa tuh demonstrative pronoun? Belum, Miss. Oke, baik, Miss akan jelasin. Nah, demonstrative pronouns are pronouns that point directly or indirectly to any person, animal, object, place, idea, or object according to their singular, plural, and distance. By distance category, these demonstrative pronouns are divided into near and far distance. Demonstrative pronouns that are included in the short distance category are this, singular, and this, plural, meanwhile, the opposite words, namely that singular and thus plural, are in the long distance category. Also, keep in mind, this and those can only be used for countable nouns. Baik, demonstrative pronouns merupakan pronoun yang menunjukkan secara langsung maupun tidak langsung kepada orang, hewan, benda, tempat, ide, atau objek. Apapun menurut singular, pluralnya, dan jaraknya. Secara kategori, jaraknya, demonstrative pronoun terbagi atas jarak dekat dan jarak jauh. Nah, demonstrative pronoun yang termasuk kategori jarak dekat adalah this, singular. Nah, kalau this itu digunakan untuk bahan yang tunggal, hanya satu. Dan this itu untuk plural. Dan plural itu berarti jamak, lebih dari satu. Jadi dua. Jadi kalau dua, Miss, kita bilangnya apa? Nah, kalau dua kita bilangnya plural. Kita menyebut bendanya this. Nah, sementara untuk lawan katanya yaitu that. That itu untuk singular. Nah, tadi kan udah Miss jelasin. Nah, di situ kan singular tuh untuk satu benda. Berarti cuma satu kan? Dia tunggal. Dan untuk those itu
plural. Dia jamak, berarti lebih dari 1, 2. Kalau 2 udah jamak, Miss. Ya, kalau 2 itu udah jamak. Dan termasuk jarak jauh yang kita bisa melihat tapi kita tidak di dekat kita. Jadi kita bilangnya jarak jauh kan. Nah, perlu diingat lagi, this and those hanya dapat digunakan untuk countable noun. Baik, di sini Miss akan memberikan contoh berupa materi. Singular. This is an apple. This is an apple. This is an apple. That is an apple. Nah, tadi kan udah Miss jelasin tuh. This is an apple. Nah, itu kan kita bisa lihat tuh di jarinya deket kan sama kita. Bisa kita tunjuk, bisa kita pegang. Nah, makanya kita sebut this. Kalau dia jauh dari kita, berarti kita sebutnya that. That is an apple. Nah, untuk pluralnya, untuk jamaknya, these are apples. Dan untuk jarak jauhnya, those are apples. Biar ingatlah kembali, Miss jelasin untuk near itu artinya dekat, untuk far itu artinya jauh. Di singular, kita di near kita pakai this, dan untuk jarak jauh kita pakai that. Dan untuk di plural, di jarak dekat kita memakai this, di jarak jauh kita memakai those. Apakah sudah paham? Apakah sudah paham? Sudah, Miss. Baik. Di sini kita dapat melihat lagi. This, this, that, those, that, this, those, this. Jadi jangan lupa ya, kalau dekat satu bendanya tunggal, itu singular kita memakai this atau that. Nah, kalau dia jauh, kita memakai this atau those. Lebih dari 2. Dapat dilihat semua ini contohnya? Ya, Miss, nampak, Miss. Baik. Di sini Miss ingin memberi waktu untuk kalian berdiskusi untuk menjawab tugas yang akan Miss berikan. Miss ingin mengetahui nih, kalian sudah paham atau belum paham sama yang Miss jelasin? Baik, bisa dimengerti? Ya, Miss, bisa, Miss. Oke, Miss kasih waktu 2 menit ya dari sekarang ya untuk berdiskusi. Baik, sudah bisa kita mulai? Bisa, Miss. Baik, untuk diskusi kali ini, memang Miss mau dengar dulu dari Novita, gimana cara jawabnya? Miss, yang pertama itu ya, Miss. Yang pertama itu ada, itu kan jauh jaraknya, jadi kita pakai those. What are those? It's shoes. Atau high heels, maybe. Baru yang kedua itu ada, itu kan jaraknya dekat, jadi kita pakainya itu this. Karena 1, jadi what is this? Itu topi ya, Miss? Yes. Itu hat. Yes. Dan yang ketiga itu ada jauh, jadi kita pakai those. Pakai that. Karena 1, what is that? Yaitu ada jacket. Yang keempat ada dasi, yaitu ada keradik dekat. What is this? It's tight. Baru yang kelima itu ada dia jauh, jadi dia pakainya tuh R di 2 ya, 1 apa 1, Miss? 2 kan? 2.
What are those? Ini apa sih, kaos kaki ya, Miss? Yes. Ya, itu kaos kaki. Kaos kaki bahasa Inggrisnya apa? Apa ya, Miss? Saya lupa, Miss. Oke, sock. Ya, Miss. Yuk. Dan keenam itu ada skirt. What is this? It's skirt. Baru yang ketujuh itu ada no, Okay. no, isn't. It's t-shirt. It's ties. No. Is it long shirt? Baru yang ke-9 ada are those jumpers? No, isn't. It's dress. And then is this necklace? No. Is it a ring? And then yang terakhir ada is that a ring? Is it there is necklace? Begitu, Miss. Apakah benar, Miss? Baik, Miss akan perbaiki. Nah, di nomor 7 itu kan dia, is this a dress? Jangan lupa, Kak, ditambahin, no, it isn't. Nah, kalau enggak kan kita bilang dulu, kita jawab dulu, bukan, ini bukan dress, tapi kita bisa membuatnya, no, it is not. It is a t-shirt, gitu. Begitu jawabnya, Kak. Coba dulu diulangin. Di nomor 10 sama nomor 11, gimana cara ngejawabnya? Kan so is this a necklace? Dan jawabannya itu no, is it? It's a ring. Nomor 11 itu ada is that a ring? No, is it? Is the necklace. Oke. Kita akan naik ke soal selanjutnya ya. Baik, untuk soal selanjutnya, apakah dapat dilihat semuanya? Oh, yes, Miss. Bisa. Baik, kamu, Nopita, tolong dijawab. Ya, Miss. Yang pertama itu ada, dia dekat ya. Jadi itu this is my rubber. Baru yang kedua itu jauh. Jadi dia there is a window. Yang ketiga itu ada banyak ya, itu these are my books. Keempat itu ada these are my notebooks. Lalu ada this is my pencil. Baru that are scissors. And itu ada there is a projector. And then yang terakhir itu ada those are my students. Oke, good job, Nopita. 100 for you. MG plus. Oh, thank you, Miss. Oke. Miss ingin kalian memberikan contoh masing-masing, satu contoh dari this, that, those, this. Dengan menggunakan kalimat kalian sendiri. Nah, Miss, kalau kalimatnya yang kayak tadi dicontoh, Miss, boleh nggak? Nggak boleh, kan tadi kalimat sendiri. Coba dibuat dengan kalimat sendiri. Gimana? Bisa nggak buat kalimat sendiri? Jadi, Miss tahu kalian udah paham atau belum sama yang Miss jelasin. Bisa. Coba. Oke, Nopita, try to answer. Yang pertama itu this kan nih. Jadi kalimat yang mau saya buat itu yaitu this is a banana. What the meaning of banana? Pisang. Okay. Good job. Yes, baru itu ada that. I think that there is a dress. Okay. Okay, and then those are sunglasses. Sunglasses. What the meaning of sunglasses? Kacamata, Miss, kacamata. Oh. Alright.
Alright, good job. And Alright. the last? This itu, I mean like, these are dolls. What? Dolls. Boneka. Oh yes, dolls, boneka. Baik, Miss Rasa cukup baik ya pemahaman kalian kali ini. Jadi Miss mau tanya nih, hari ini ilmu apa aja yang kalian dapat dari demonstrative pronouns? Oh, ilmunya yang saya dapat banyak, Mi. Jadi saya dapat mengetahui perbedaan ketika kita ingin menunjuk barang itu jauh ataupun dekat. Ternyata itu berbeda ya. Kalau misalnya jauh tuh ada yang kayak jamak, ada bisa pakai 2, terus kalau dekat dia itu bisa dia pakai hanya 1, pakainya itu cuma pakai this, ataupun yang kedua itu ada this, ada kayak singular, pluralnya. Saya sangat mengerti tentang pembelajaran hari ini. Okay, good job Napita, 100 for you. And I will give you 2 stars for today. Oke, Miss Rasa cukup mengerti ya, cukup baik, dan pengetahuan kali ini bertambah. Baik, untuk penutupnya, guru memberikan umpan balik terhadap pembelajaran hari ini. Dan selanjutnya, guru mempersilahkan siswa bertanya jika masih ada yang kurang dimengerti. Apakah ada yang ingin bertanya? Tidak, Miss. Saya mengerti. Oke, Miss Rasa cukup mengerti ya, cukup mudah bukan pelajaran kita hari ini? Miss. Jangan lupa untuk diulangin selalu dan diingat dan selalu baca bukunya ya. Biar tidak lupa, biar bisa diingat-ingat selalu. Jadi kita tuh udah bisa membedakan bahasa Inggris menggunakan kalimat demonstrative pronoun. Dan untuk yang kurang jelas, nanti boleh bertanya setelah pelajaran kita hari ini, boleh bertanya ke WA ataupun datang ke rumah Miss boleh. Dan nanti saya datang ya. Gimana? Ya, nanti saya mau datang, boleh kan? Iya, boleh. Nanti kabari aja. Oke, dan yang terakhir, nggak ada pertanyaan kan? Jelas kan Kak semuanya? Jelas. Baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, see you next time, all my beloved students. Yeah, see you next time too, me. Bye. Okay.